Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan bacaan Injil Sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada hari itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes yang kita dengarkan ini mengisahkan kepada kita ya, kebencian yang memuncak ya. Kalau kemarin kita mendengar orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu, tapi pada kesempatan ini lebih tajam lagi ya ancaman mereka, bahwa mereka bersepakat untuk membunuh dia. Jadi diawali dengan sebuah peristiwa di mana Yesus datang melawat Maria, dan di situ ketika Yesus melakukan mujizat di situ, orang-orang Yahudi yang datang ke tempat Maria banyak yang percaya kepadanya setelah mereka menyaksikan sendiri apa yang dibuat oleh Yesus, atau menyaksikan mujizat yang dibuat oleh Yesus. Nah, peristiwa ini membuat sebagian tadi percaya, tetapi ada yang sebagiannya pergi melaporkan hal itu kepada orang-orang Yahudi. Lalu para imam waktu itu, imam kepala dan orang Farisi, memanggil mahkamah agama, berkumpul dan berencana apa yang harus mereka perbuat atau yang mereka buat untuk Yesus. Sebab alasan mereka, orang ini sudah melakukan banyak mujizat, dan kalau dibiarkan terus akan banyak orang yang percaya kepadanya, dan orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka ya, yaitu bait Allah. Jadi di situ ya kita setidaknya tuh
mempunyai suatu alasan atau mempunyai suatu pemahaman sederhana bahwa orang-orang yang disebutkan tadi itu berencana membunuh Yesus karena ada sebuah ketakutan akan ada banyak orang-orang Yahudi percaya kepadanya. Dan tentunya mereka meninggalkan orang-orang tadi itu ya. Mereka imam-imam kepala itu mereka tinggalkan. Dan tentunya suatu saat rumah suci mereka itu dalam keadaan yang tidak banyak orang. Dan akan ada sebuah ancaman dari Roma. Mereka akan merebut tempat suci itu karena mungkin sudah tidak digunakan lagi sebagai tempat untuk beribadah. Karena banyak orang yang sudah tidak ke sana lagi, tentunya persembahan dan sebagainya pun tidak terjadi lagi. Jadi setidaknya sederhananya mungkin di sini ya. Sehingga muncullah kesepakatan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Ancaman itu didengar oleh Yesus ya, lalu kemudian Yesus tidak tampil di muka umum ya untuk sementara waktu. Dia menyingkir ke Efraim, sebuah tempat di padang gurun ya, dan dia tinggal bersama-sama dengan muridnya di sana. Tapi pada waktu itu ya hari raya Paskah ya, hari raya Paskah atau menjelang hari raya Paskah ya, dan banyak orang yang pergi ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum perayaan Paskah itu berlangsung. Dan dalam momen inilah orang-orang tadi itu yang bersepakat itu mencoba untuk menjebak Yesus ya, setidaknya dalam hal itu ya. Tentu mereka percaya bahwa Yesus pasti akan datang ke situ. Sehingga tadi orang-orang yang datang ke sana, mereka mencari Yesus. Tetapi imam-imam kepala tadi dan orang-orang Farisi memberikan perintah pada setiap orang ya, yang tahu di mana Yesus berada. Dan setidaknya mereka kalau menemukan, memberitahukannya kepada mereka dan menangkap Yesus. Nah di situ ya kebencian atau rasa ingin mau menangkap Yesus ya sudah semakin memuncak ya. Jadi ketakutan mereka tuh sudah agak memuncak ya, dan sebagainya lah ya. Pokoknya kehadiran Yesus itu semacam sebuah ancaman bagi mereka. Sehingga di situ mereka berusaha keras untuk menangkap Yesus. Kebencian ya, kecemburuan sosial sih terjadi. Mereka tidak mau melihat pribadi Yesus secara utuh ya, tapi hanya melihat Yesus sebagai ancaman untuk mereka. Pertama-tama karena mereka tidak percaya. Yang kedua karena mereka punya ambisi, gengsi yang tetap terjaga sebagai imam-imam kepala, sebagai orang-orang Farisi dan sebagainya ya. Jadi mereka tidak mau melepaskan, mengorbankan itu. Dengan demikian menutup mata dengan kehadiran Yesus yang adalah Mesias, kepenuhan janji Allah terhadap nenek moyang mereka dan juga para nabi. Disitulah itu tadi dampaknya mereka membenci Yesus karena mereka tidak percaya dan tidak mau menerima Yesus. Maka sebagian orang sederhana tadi itu mendengarkan Yesus dengan seksama, dan mereka pun pelan-pelan percaya dan mengerti apa yang dijelaskan oleh Yesus, menyentuh hati mereka, memberikan harapan, memberikan kekuatan kepada mereka. Sementara orang-orang penting ini malah berusaha untuk menjatuhkan Yesus, membunuh Yesus bahkan. Teman-teman, saudara-saudari, dalam kehidupan kita ya, mungkin gengsi kita, kewibawaan kita ya, ingin tetap kita jaga sedemikian rupa. Dan kalau ada orang yang berusaha atau melebihi kita, maka itu menjadi sebuah ancaman. Bisa jadi konsep kita seperti itu untuk kita. Oleh karena itu kita mencari cara bagaimana menyingkirkan orang itu, bagaimana agar dia tidak bisa berkembang terus, tidak bisa mengekspresikan dirinya sedemikian rupa ya, tetapi macam mengkerdilkan ya kebangkitannya atau usaha perjuangannya untuk terus berkembang ya, berguna bagi kehidupan sosial, berguna bagi
masyarakat dan keluarganya tentunya. Jadi karena kita sudah dihantui, digelapkan oleh kebencian, ambisi yang kuat, dan tidak ingin disaingi oleh yang lain. Tentu pribadi seperti itu ya tidak disuka oleh Yesus. Allah saja menghindar, Yesus menghindar dari mereka. Coba kita bayangkan kalau itu terjadi dengan diri kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Itu artinya bahwa kita menghindar dari Yesus. Atau Yesus menghindarkan diri dalam arti tertentu ya. Menghindarkan diri dari kekejaman kita. Itu, dan oleh karena itu sebenarnya masa Prapaskah ini menjadi masa kita untuk merefleksi diri, ya, mengevaluasi diri. Sejauh mana saya percaya kepada Yesus dan sejauh mana sikap dan perbuatan saya dalam kehidupan sehari-hari saya terhadap saudara-saudara saya, mereka yang berusaha untuk mengembangkan diri mereka, berusaha untuk bangkit dan sebagainya. Apakah saya mendukung mereka ataukah saya malah menjatuhkan mereka? Kalau itu demikian, ya kita seperti orang-orang tadi ya. Tapi Tuhan mengajak kita hari ini untuk saling menghargai, menghormati satu terhadap yang lain ya. Semuanya itu dengan suatu tujuan ya, untuk kebaikan bersama. Teman-teman saudara-saudari, sebuah bacaan hari ini meneguhkan iman kita. Amin.